وشفيعنا ومتعالى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام ثم إن من شيخنا ومعلمينا وأستاذنا وخصوصا مسلم الكتاب شيخ مصطفى القليم وشيخ القادر على الجيلين شيخ بن الخواتم محمد بن عبد الكريم السمان عبد شيخ محمد أشرف بن عبد الهادي شيخ أحمد بن البدري شيخ عمر بن شيخ بن السلطان شيخ مشهور بن عبد الهادي شيخ سيد بن عبد الله الهادي وسلم الرياض صلى الله عليه وسلم ونصر القضاء على من كان شيخ بن عمر أن الله يعلم يده الجن والإنس ويعلم الأسرار والأسرار والمدرين وخصوصيتهم وقراراتهم والرغبات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على سيدنا محمد الامين وعلى اله وصحبه الى يوم الدين اما بعد وقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه بالدارين امين ثم قال mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah syukur puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesehatan, yang memberi hidayah petunjuk sehingga kita sama-sama berkumpul di masjid Allah dalam rangka kita menambah ketakwaan kita dan menuntut ilmu agama. Salam dan salam kepada kita jemaah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau hingga yaumil qiyamah. Jemaah majelis taklim rahimahullah. Pelajaran kita selanjutnya yaitu wa min mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam insyiqaqul qamari min Makkah hina saluhu dzalika syaqqaini syaqqun fawqa al-jabali wa syaqqun dunahu wa ra'a dzalika ahlul ardi kulluhum wa bihi anzalallahu ta'ala iqtarabat as-sa'ah wa syaqqal qamar. Artinya dan setengah daripada mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yaitu terbelah bulan di negeri Makkahul Musyarrafah pada ketika meminta akan dia oleh kaum ahlu Makkah, dan adalah yang demikian itu belah dua, sebelah kelihatan di atas bukit Abi Qubais dan sebelah kelihatan di bawah bukit itu, dan melihat akan yang demikian itu oleh segala ahli ardi, yakni segala orang yang di bumi sekalian, dan di dalamnya itu menurunkan Allah Ta'ala akan ayat iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar hingga akhir ayat. Itu artinya telah hampir hari kiamat dan dibelah bulan itu. Nah, jadi Nabi sidin daripada mukjizat itu adalah membelah bulan. Bulan itu dibelah sini. Tatkala orang kafir Quraisy meminta kepada Nabi untuk memperlihatkan bukti kenabiannya itu dengan membelah bulan. Memang orang jahiliyah ini kayak itu jahil, tapi pikirannya ini Nabi Muhammad ini kan disuruh membelah bulan di langit itu kan. Lalu Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Nabi ini ada iih juga pada, tapi Nabi ini meminta Allah, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kawal Allah minta Allah supaya bulan itu dibelah, karena permintaan yang mustahil, kan mungkin tidak mungkin bisa diminta oleh orang kafir. Kali itu ujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak apa sih dia? Dipinta untuk membelah bulan oleh kafir Quraisy.
Lalu Nabi berdoa, ya Allah, apa ini? Maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala membelah bulan. Yang satu ada di atas gunung dan yang satunya lagi di sela-sela gunung. Sehingga kelihatan bukit Gua Hira Jabal. Di dalam hadis Muslim Rasulullah SAW bersabda, Inna ahla Makkah sa'alu Rasulullah SAW ayyuriyahum ayatan. Bahwasanya orang ahli Makkah itu nang kafir Quraisy. Jadi kadang mesti orang Makkah itu bagus ada kafir Quraisy. Jadi orang lagi harus itu bagian dari Makkah banyak Arab tempat sembahyang. Karena Arab yang bagus semua Pak. Banyak aja orang sembahyangnya ada dari dulu aja di Sumber. Fa'arahum insyaallah. Lalu melihat mereka itu belahnya bulan. Wa in yarau ayatan ya'ridu. Fara'awum insyaallah qamara fa'arahumul qamara syiqqataini hatta ra'aw hira'an bainahuma. Sehingga terbelah bulan itu terbelah dua sehingga kelihatan dua hirah di Jabal Nur. Jauh mulai Makkah, mulai Jabal Abu Ubais itu sampai ke Jabal Nur jauh. Kelihatan cahayanya. Nah lalu ini kan percaya masih bahwa bulan itu terbelah, masih kan percaya lagi. Inya orang Quraisy itu nanti manapun ini orang yang berjalan itu menuju Makkah. Lalu ia mendatangi gunung pada perjalanan menyambang orang yang hanya datang dari perjalanan menuju Makkah. Lalu ditapaninya orang rombongan yang datang tadi. Wanita di jalan melihat apa yang terjadi pada bulan. Kita melihat malam ini tadi bahwa apa yang terjadi. Jadi itu rombongan orang musyrikin ini, kami melihat keanehan bahwa kami di jalan itu melihat bulan itu terbelah dua. Nah ini desa wujud ini. Jadi bukannya hubungannya nampak Nabi itu aja melihat bulan, tetapi orang-orang yang di jalan sana pun melihat juga bulan itu memang barat. Nah di zaman hari itu jangan hari lah, di zaman kita lagi halus saja nih. Ada listrik lagi, malamnya bulan purnama itu terang padahal. Harinya tuh malam itu malam. Rasa berarti benar bulan purnama, bulan itu berarti benar. Kita lagi terus yang ini kan cara kampus. Banyak orang kada bersintar lagi di jalan. Nah, kadang bersuara lagi di jalan, kada bercolok lagi di jalan karena cahaya bulan terang. Artinya bermakna benar. Nah, apalagi di zaman Nabi itu orang berjalan dari menuju Makkah pada malam hari melihat bulan itu benar. Nah, malam hidayah Allah Subhanahu wa taala itu tetap orang yang kafir itu, orang yang Quraisy itu nya ada beriman lawan Tuhan itu untuk hatinya tetap ada beriman. Dasar kebat sihir kaum Muhammad pada sihir hebat. Ada orang yang beriman dari beri Tuhan dasar beriman. Ini bukan yang luar biasa nih kejadian. Ini dasar wujud ini. Sehingga orang-orang Amerika itu menakuni astronom. Bahwasanya ditelitinya bahwa bulan itu nangkanya pernah terbelah. Kenapa? Karena yang melihat batu nanti bulan itu ada bekas belah. Kalau sama orang melihat ini bahwasanya batu yang ada di bulan itu ada bekas belah. Bulan itu dasar
ada bakas bala lalu sama. Itu penelitian orang astronot naik ke bulan. Dasar benarnya ada. Ini ada mempercayai dalam Al-Quran itu, tapi ini melihat kenyataannya bahwa pernah bulan itu nangkaya bakas kabalan. Kenapa? Karena batu-batu itu ada bakas bala nalaya mesti hati-hati. Ada bakas bala kayak kalau maka bala itu bukan yang ini aja, sampai semuaan ada bakas bala ujiannya. Tapi negara orang kafir mendustakannya. Karena orang dapat hidayah, beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini beriman, nak kaya anak yang baru lahir. Jadi di dalam kitab karangan Habib Zain bin Smith itu di sini jangan memandang kepada orang lain itu kita yang lebih baik, walaupun ini itu kafir. Kenapa? Karena kalau orang kafir itu menyebut imannya, mengucap 2 kalimat syahadat maka dosa-dosanya itu, maka ia itu kayak anak yang baru lahir kalah kita. Jadi sini jangan memandang orang itu kita yang lebih baik, atau memandang orang itu orang yang lebih baik, sekalipun dia itu kafir. Apalagi maksiat, memandang orang maksiat terus. Jadi guru sombong jangan memandang maksiatnya, memandang kepada taubatnya. Ini taubat ya. Taubatnya itu dipandang karena orang yang bertaubat ka'an la dzambala. At-taibu min dzambihi ka'an la dzambala. Orang yang bertaubat dari dosanya seperti itu tidak berdosa. Nah, jadi pandangan hati lah, pandangan hati itu namanya hukum tetap hukum. Ini hukum tetap ini kafir. Ada di mana? Ini hukumnya tetapnya maksiat, berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi pandangan hati kita ini itu berubah lagi. Hal kita pada ini. Kalau ini bertobat kita kalah kita. Nah, jadi memandang orang itu kurang harus bagus. Itu mengatur hati. Nah, ada nabi iman, ada yang kafir lagi, yaitu memadahkan nabi itu adalah sihir. Wa min ayatihi usriya bihi fi lailatin wahidatin minal masjidil haram ila al masjidil aqsa wa rakibal buraka wa jumi'at lahul anbiya wa alaihimus salatu wassalamu wa shalla bihim imama. Artinya, dan setengah daripada mukjizatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, yaitu diisrakan dengan dia di dalam satu malam. Nah, itu mukjizat Nabi juga. Nabi diisra dan dimi'rajkan. Tidak ada seluruh makhluk, tidak ada seluruh nabi pun, malaikat pun, tidak ada. Hanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diisra dan dimi'rajkan pada satu malam, yakni berjalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu malam dari Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa. Perjalanan ontak 2 bulan, ditempuh dengan 1 saat saja pada satu malam saja, sebentar saja, 1 malam saja Isra dan Mi'raj. Perjalanan yang jauh, naik ke atas langit, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan beberapa saat saja. Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, yaitu Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Padahal Nabi itu berkendaraan burak. Kendaraan sini itu diambil dari surga, burak. Dan berhimpun kepada Nabi segala anbiya alaihi salatu wassalam
Maka sembahyang Nabi SAW itu serta sekalian Nabi itu pada Nabi SAW itu jadi imam. Jadi Isra dan Mi'raj ini adalah Nabi ini menjelajah antara waktu, antara zaman. Kenapa jadi antara zaman? Karena Nabi menjadi imam di seluruh para nabi-nabi. Ada juga kalau sekarang jadi sidik ini masuk ke alam arwah para nabi. Kalau lihat novel itu Nabi itu bukan dalam arwah, tetapi Nabi ingin masuk ke zaman Nabi terdahulu, antara masa dari sini masuk zaman. Nah, hanya masuk ke zaman hari kiamat, orang ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Sudah tahu Nabi siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk surga. Sedangkan ini orangnya masih dalam kubur lagi. Belum ada lagi hisab, hingga itu timbangan sini tidak ada utama, hingga itu kena hanya ada ke surga, ada ke neraka. Kenapa jadi Nabi masuk ke dalam surga? Siapa orangnya sudah tahu. Kemudian Nabi melihat orang-orang yang disiksa di neraka, sudah tahu. Zaman yang akan datang, Nabi masuk ke zaman yang akan datang. Di masna hari kiamat terjadi, ada hisab, ada orang yang berada di surga, ada orang di neraka, ada yang disiksa. Nabi sudah masuk zaman yang akan datang itu. Jadi Nabi ini Isra dan Mi'raj itu sendiri masuk antar zaman, antar masa terdahulu zaman Nabi terdahulu sini jadi imam, dan antar hari kiamat sudah setelah hari kiamat ibadahnya sudah berapa tahun dari datangnya Nabi masuk ke dalam zaman yang akan datang. Jadi Nabi itu Isra dan Mi'raj itu memasuki zaman beberapa zaman, maka terdahulu, zaman sekarang, zaman yang akan datang. Sudah tahu Nabi orang Indonesia ini kenapa tadi kepalanya itu dipukul sampai hancur? Kenapa itu ya Jibril? Itu orang yang berat melaksanakan sembahyang. Sudah ada siksa-siksanya. Ada Nabi yang dipulit rambutnya. Nah, apa itu? Orang yang selalu membuka aurat. Sudah di jam masanya Nabi masuk masa yang akan datang. Isra dan Mi'raj itu adalah juga mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sidin yang menjadi imam dan berkata Baitul Ma'mur salat imam. Nabi yang jadi imam. Itu masa lalu sendiri di zaman para nabi, dan ini masuk ke zaman yang akan datang yang mereka tahu. Wa urija bihi min baitil muqaddis wa urija bihi min baitil maqdis ila samai wa futihat lahu abwabus samai wa sallama alaihi man biha min al-anbiya'i wal malaikati wa radu bihi wa wasala ila sidratil muntaha thumma jawazaha wa wasala ila maqamin sami'a bihi sariral aqlami wa qafa mawqifal karamati wa zulfa wa uqima bi maqamin najwa wa kana bi qurbil ikrami min qawbi qawsil ahdiyati wa hiya i'tibaru zati min haitsu la nasabata bainaha wa bainahu syai'un aslan. Wa min hadzal wajhi la yudraku wa la yuqatu biha wajhun min al-wujuhi li suquti al-i'tibarati anha bil kulliyati wa bi hadzal i'tibari summiya al-zatu ahadan. Nah, ini masih lagi tentang mukjizat Nabi Isra dan Mi'raj. Nah, malaikat Jibril pada awal lagi naik ke atas
kuikan sini aja. Umumnya Nabi menunaikan meninggalkan sulangan naik. Hujan Jibril, aku tidak sanggup lagi naik ke atas. Kalau aku naik, maka aku hancur. Rasulullah naik menuju ke Sidratul Muntaha. Itu mukjizat dari kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita mau baca-baca ini supaya kita kenal dengan Nabi kita. Tamat ini kita. Ya, ada lagi kita jilid yang ketiga, jilid ketiga, jilid keempat, ada jilid keempat, banyak lagi. Dan kita sehat pada kawan yang mengumpulkan 4 jilid. Kalau ada hendak menukar 110 harganya, ada yang Melayu bahasa ini, ada juga yang Latin bahasa Indonesia nya kitabnya dikarang oleh Abu Samad Palembang. Kalau yang kayak ini Melayu 120 berapa tahunnya habis. Ada kitabnya yang dicetak bahasa oleh Kiai Haji Pak Mujanzal Yasin. Dan dinaikkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu daripada Baitul Maqdis pada malam Mi'raj itu hingga sampai kepada langit yang pertama dan hingga sampai kepada langit yang ke-7, dan dibukakan baginya akan pintu langit itu dan memberi salam ia atas mereka itu. Kalau kita melihat mendengar ilmu inilah, langit itu pasti berpintu, ada pintunya. Kalau ada pintunya pasti ada kawan lampu seorang kecuali dia ada pintu. Nah, kayak kalau orang naik Apollo sampai ke langit ya. Wallahu a'lam bishawab. Lalu memberi salam mereka itu dan memberi salam atasnya oleh segala yang di dalam isi langit. Jadi ada di isi langit itu orangnya. Jadi yang diberi assalamualaikum, orangnya di dalam langit itu. Nah, isi langit itu waalaikumsalam menjawab di sini maksudnya. Memberi salam atasnya oleh segala yang di dalam isi langit daripada anbiya dan segala malaikat di dalam langit itu, para nabi-nabi dan malaikat. Dan ridho, arti ridho itu senang segala malaikat, segala mereka itu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu senang benar ditemui oleh Nabi akhir zaman, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sampai ia kepada tempat yang mendengar ia di dalam akan suara kalam menyurat pada lauh mahfuz. Jadi ada tulisan-tulisan di dalam lauh mahfuz itu. Dan didirikan akan dia pada tempat berdiri kemuliaan dan hampir ia kepada hadrat Tuhan. Jadi berdekat dengan hadrat Tuhan Azza wa Jalla. Dan didirikan akan dia pada tempat munajat. Hanya dijadikan di tempat munajat itu di atas akan Tuhan Azza wa Jalla. Maka adalah ia di dalam hampir kemuliaan daripada hadrat qaba qausain ahadiyah, yakni sampai ia itu kepada maqam martabat ahadiyah, dan yaitu i'tibar jad yang qadim. Di makamnya di makam ahadiyah Nabi, makam wahdatul wujud, hanya sini itu pandangan hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kalau panggilan kita nih lah, karena di dalam yang qadim dengan sekira-kira tiada nasabah
Jadi ada judi ini menyebarkan jadi karena Rasulullah SAW itu daripada nur Nabi itu nur Nabi kita Muhammad SAW itu nah hakiki itu bertemu dengan jar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan daripada jalan ini tiada dapat akan dia dengan bicara akal. Kalau kita memikirkan kayak apa akal kita? Kada sanggup akal membicarakan. Pokoknya yang kita tahu itu kayak itulah sudah. Nabi bertemu dengan Allah. Nah kayak apa? Kada kawan memikirkan. Kawan dibicarakan oleh akal. Dan tiada mendapat meliputi dengan dia oleh ilmu. Nah kayak apa aja ilmunya, alimnya, ada awal membicarakan tentang pertemuan Nabi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Nabi itu bermakam bertempat sini ahadiyah. Allah yang bersifat qadir. Kada kawa sanggup ilmu kita mencapai sampai ke sana. Yang baru ini ilmu kita nak baru ini kita nih baru aja mau dapat ilmu tiba lahir hanya berapa lagi biasa tiba itu sudah biasa hanya dapat ilmu baru ini dengan suatu jalan daripada berapa jalan sekali-kali karena zat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada martabat ahadiyah ini yaitu gugur sekalian i'tibar kada dakawat sekalian i'tibar memandang daripadanya dengan sekalian i'tibar kada awal i'tibar apa kada ada awal ma'itibar kan contoh antur yakni ma'rifat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada martabat ahadiyah. Karena Allah memberkati kita kayak apa itu martabat tingginya orang insyaallah Subhanahu wa Ta'ala. Syuhud akan semata-mata zat jual dengan tiada i'tibar sifat dan tiada i'tibar asma. Kada memandang lagi sifat Allah, kada memandang lagi i'tibar asma Allah, kada lagi kayak apa kada awali kisah. Dan tiada i'tibar apa kada awali i'tibar apa teman kayak kada awali bertemunya zat Nabi kita Muhammad SAW bertemu dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah mukjizat Rasulullah SAW yang diberi kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kada ada kepada malaikat sekalipun kan. Dan jika syuhud akan zat Allah Ta'ala dengan i'tibar sifat yang ijmali, dinamakan akan dia martabat wahidah dan dinamakan at-ta'yinul awal. Dan jika syuhud akan zat Allah Ta'ala itu dengan i'tibar sifat yang tafsili, dinamakan akan dia martabat wahidiyah dan dinamakan at-ta'yinus sani. Dan zat yang dengan i'tibar ini yakni i'tibar gugur segala sifat ijmali dan tafsili ini, yaitu bernama zat Allah Ta'ala dengan ahad, dengan ahadul ahad yang tersebut di dalam firman Allah qul huwallahu ahad. Artinya katakan olehmu ya Muhammad, yaitu Allah yang esa, yakni zatnya esa pada martabat ahadiyah dan esa sifatnya yang ijmali pada martabat wahdah dan esa sifatnya yang tafsili pada martabat wahidiyah. Karena martabat yang ketiga ini qadim. Inilah yang disebutkan oleh Syekh kita Sayyidi Syekh Muhammad Salman
di dalam risalahnya tersebut itu kemudian ia berkata pula, ini tentang apa ngarannya Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min buadi hadis surati idza kutibat bi ina'i wa ma'aha wa syaribaha man kana maridan syubiya bi idnillahi ta'ala wa kaifiyatuha wa kaifiyatu kitabatiha qul huwallahu ahad Allahu ahad qul huwallahu ahad Allahu ahad wallahi Allahus samad wallahi lam yalid la wallahi wa lam yulad la wallahi wa lam yakul lahu kufuwan ahadun la wallahi. Nah, jadi diterangkan sini tentang ahadiyah wahidiyah. Allah yang satu, apanya, sifatnya, asma'nya. Nah, ini. Nah, lalu ujar sidin bahwasanya dan ada tersebut di dalam firman Allah, qul huwallahu ahad. Jadi Rasulullah sudah di maqam ahadiyah dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya sidin itu memandang Allah yang satu. Artinya dan sah daripada ini apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Salman. Nah, kita baca menakib begini. Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Sammani Al-Madani. Nah, jadi apa? Dan setelah daripada beberapa faedah surah ini, surah Qul Huwallahu Ahad ini, yakni surah Qul Huwallahu Ahad ini, yaitu apabila di surat ditulis akan dia di dalam bajana. Bajana itu bisa piring, bisa mangkok, bisa tampurung. Nah, biasanya orang menulis di dalam tampurung, menulis di bajana atau di dalam mangkok atau dalam piring, apa tulis? Dan dihapus akan dia dengan air. Lawan apa menulis supaya awak dihapus dengan air? Lawan apa nyaman? Pensel atau apa? Nah, nyaman. Dalam bulan kan? Dalam bulan tulis itu qul huwallahu ahad. Tulisannya. Nah, dihapus akan dia dengan air dan diminum akan dia oleh barang siapa ada ia sakit niscaya sembuh ia dengan izin Allah Ta'ala. Kaifiyat menyurat akan dia yaitu, nah lihat ini kitab menulisnya ini nanggaring tulisannya tulis. Nah, apa bacanya? Qul huwallahu ahad. Itu ada semuanya. Allahu ahad. Qul huwallahu ahad, tulis ulang. Allahu ahad wallahi. Tulis ulang. Itu Allahus samad. Tulis ulang. Allahus samadu wallahi lam yalid. Nah, ditulis ulang. La wallahi wa lam yulad. Tulis ulang. La wallahi wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La wallahi. Nah, tulis di dalam piring atau mangkok. Nah, terserah aja tahu apa kan nulisnya. Nah, ada berbahaya itu apa ya? Kalau lawan pen kan kami cinta kita. Kalau lawan fiction, lawan cinta, lawan video, lawan cinta, nah, nyaman ya nulisannya. Kalau kasumba nih, kasumba lawan makan, terus cakap apa? Cakap. Dalam piring gana mengubah tulis udah tuh kena jorgan saya hapus abang misalnya banyak kasumba tadi
bang yang minum. Nah, di sini ujar Syekh Muhammad Salman itu menjadi obat. Minum bayunya, barang siapa ada sakit bisa ya sembuh, ya dengan izin Allah. Nah, yakinnya kita ujar Syekh Muhammad Salman ya kayak itu. Yang bagusnya kadang jangan berbahaya bahannya tuh. Bahannya asumba makan tulis tulis. Betul. Wallahu ahad, Allahu ahadun. Betul. Wallahi tulis pula. Betul. Allahus samad. Betul. Allahus samad. Wallahi artinya qul wallahu, katakan wahai Muhammad, Allah itu satu. Betul bilang Allah itu satu, wallahi demi Allah satu. Allahus samad, Allahus samad, wallahi demi Allah. Dan menjadi la wallah tidak, artinya kada berenang bujur tidak, wallahi demi Allah. Walam yulad, dia tidak diperanakan, wa la wallah, walam yakul lahu kufuwan ahad, la wallah. Wa kana al-faraghu min tarjamati hadhihi al-kitab bi-ta'ibi bilad sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yawm as-sabti yawm at-tasi' 'ashara min syahri Ramadan sanata 1250 wa 90 min al-hijrati ala sahibi afdhalus salati wa azka tahiyyati. Artinya dan adalah selesai daripada menterjemah kitab ini di dalam negeri Taif 80 km dari Makkah Taif nih, yaitu negeri Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pada hari Sabtu yang ke-19 hari daripada bulan Ramadan pada tahun 1195 tahun daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah selesai daripada mentahqiq juz yang kedua daripada kitab Syahrus Salikin ini, ibadah Rabbil Alamin pada hari Isnin 26 Dzulhijjah 1422 Hijriah bersamaan 11 Maret 2002 oleh hamba yang baik lagi banyak berdosa Abu Ali Al-Bajri An-Nadwi Ahmad Fahmi Zamzam wallahu ta'ala lahu wa walidayhi wa jami'il muslimin wal khazanatul Banjari ma'al tarbiyat islami di negeri Qadah Darul Aman. Semoga Allah merahmati kita semua, terutama Syekh Abdul Samad Palembang. Jazakallah wa jazakallahu wa iyyakum min ibadil shalihin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.